Hey guys, kembali lagi bersama aku Anissa dan kali ini kita akan ngebahas suatu topik yang mungkin kalian kurang familiar nih. Yap, kita akan ngebahas peradaban Sumeria. Ditunggu apa lagi? Upgrade pengetahuan kamu di @now @sendknowledge. Mayoritas akademisi di seluruh dunia pasti sepakat bahwa bangsa Sumeria kuno adalah bukti dari salah satu peradaban paling maju dalam sejarah umat manusia. Mereka merupakan kelompok awal yang menciptakan banyak pencapaian pertama dalam sejarah peradaban, termasuk kerajaan pertama, sistem negara kota pertama, demokrasi di masa awal, dan lalu sistem otokrasi. Mereka bahkan menjadi pelopor dalam bidang penulisan, pendidikan, organisasi agama, termasuk juga legislasi, seni, dan juga sastra. Dengan demikian, bangsa Sumeria diakui sebagai perintis dalam banyak aspek kehidupan manusia. Kira-kira seperti apa ya cerita lengkapnya dari peradaban Sumeria ini, guys? Peradaban Sumeria dimulai sekitar tahun 6500 sebelum Masehi dan berakhir sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Mereka memiliki pengaruh yang berkelanjutan di seluruh Timur Tengah kuno dengan pencapaian dan inovasi mereka telah mempengaruhi peradaban dunia. Misalnya saja seperti di Mesir, Yunani, Roma, Ethiopia, dan lain-lain. Penduduk Sumeria sendiri adalah masyarakat agraris yang sangat religius nih guys. Mereka menekankan nilai-nilai kesenian, budaya, dan penulisan kuno dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kebudayaan lainnya, Sumeria berkembang dari masyarakat pemburu, pengumpul yang lebih primitif. Dengan situs zaman perunggu tersebar di seluruh wilayah Sumeria kuno. Mereka termasuk ke dalam orang-orang yang inovatif, inventif, dan imajinatif, dan memiliki kesamaan dengan masyarakat modern dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Sumeria berlokasi di wilayah Mesopotamia Selatan yang sebagian meliputi wilayah Irak modern dan Kuwait masa kini. Kota-kota Sumeria terletak di antara dua sungai penting, yaitu Tigris dan Efrat, serta Teluk Persia di bagian tenggara. Mereka juga terdiri dari banyak negara kota yang saling bergantung pada musim tertentu, dengan beberapa negara kota yang dapat mendominasi, diperbudak, atau bahkan dimiliki oleh pihak lain. Sementara kota lainnya dapat juga dipimpin secara independen. Dari awal sejarahnya, negara dan kota di Sumeria memiliki tingkat demokrasi yang mirip dengan yang kita miliki saat ini di dunia barat. Bahkan ada banyak posisi penting di pemerintahan yang terpilih melalui sistem pemilihan, tidak hanya melalui Dewan Perwakilan. Artinya banyak terdapat keputusan penting tentang masalah negara yang juga dibuat secara partisipatif dengan pelibatan seluruh masyarakat. Hanya saja meningkatnya peperangan antar negara kota dan konflik dengan suku-suku barbar dari wilayah timur dan barat Sumeria menyebabkan munculnya kebutuhan akan satu penguasa tunggal, dan inilah saatnya di mana raja atau pemimpin besar harus mengambil kendali utuh. Orang Sumeria kuno memiliki beragam profesi yang dapat dipilih dan terbagi antara kelas atas dan kaum plebeian atau kelompok sosial yang lebih rendah. Kelas atas Sumeria terdiri dari kelompok pendeta, ahli hukum, anggota keluarga kerajaan, dan termasuk juga bangsawan kecil. Di sisi lain, kaum plebeian mencakup berbagai profesi masyarakat pada umumnya seperti pematung, pembuat perhiasan, tukang kayu, pengrajin kulit, pandai besi, pembuat keranjang, pembangun, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasi tertentu di Sumeria kuno. Teknologi Sumeria juga mencakup beragam bidang spesifik, misalnya saja seperti sektor transportasi, pertahanan, pertanian, dan bahkan alat pembuatan bir. Mereka mengembangkan teknologi tingkat lanjut seperti roda, beliung, serta berbagai jenis perahu laut.
Sumeria juga menciptakan sistem penulisan yang sangat berpengaruh, dikenal sebagai naskah cuneiform, yang menyebar luas di seluruh Timur Tengah kuno dan bertahan hingga abad ke-1 sebelum Masehi. Naskah cuneiform adalah sistem tulisan tertua yang diketahui dalam sejarah manusia sebelum akhirnya digantikan oleh alfabet. Nama cuneiform berasal dari bahasa Latin cuneus yang berarti pisau baji atau cuneiform. Sistem tulisan dari Sumeria ini bahkan tersebar sampai ke Babilonia, Asyur Irak, dan Elam atau Iran. Naskah cuneiform menggunakan serangkaian tanda berbentuk baji, cekung atau segitiga yang diukir pada lempengan tanah liat dengan menggunakan ujung batang yang tumpul. Tanda-tanda ini mewakili suku kata, konsonan, atau kata-kata tertentu dan berkembang seiring waktu ke arah sistem yang semakin kompleks. Sistem ini misalnya menggabungkan ratusan tanda untuk mengekspresikan ide dan konsep yang lebih rumit. Naskah ini juga digunakan untuk menulis berbagai jenis teks, termasuk catatan administrasi, hukum, sastra, agama, matematika, dan astronomi nih guys. Keberadaan naskah cuneiform tentu memungkinkan para sejarawan untuk memahami lebih dalam tentang peradaban kuno Mesopotamia dan warisan budaya mereka. Nah, matematika adalah fokus utama dalam pendidikan masyarakat Sumeria nih guys. Dengan mereka berhasil menciptakan konsep aritmatika dan geometri untuk keperluan praktis seperti akuntansi. Mereka juga mengembangkan kalender matahari lunar pertama yang kemudian diadopsi oleh budaya Mesopotamia lainnya. Dalam hal hubungan luar negeri, Sumeria memiliki hubungan yang kompleks dengan tetangga dekat mereka. Meskipun sempat terjadi pertempuran dan penyerangan, namun banyak juga kelompok lain yang dipengaruhi oleh budaya dan teknologi penduduk Sumeria. Misalnya saja, Sumeria kuno menjadi model awal bagi pembentukan kerajaan dan kekaisaran di Akkadia. Kekaisaran Akkadia adalah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Mesopotamia pada sekitar abad ke-24 hingga ke-22 sebelum Masehi. Bangsa Akkadia yang kala itu dipimpin oleh Sargon Agung berhasil menyatukan wilayah-wilayah Sumeria di bawah satu pemerintahan pusat untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sumeria dengan sistem irigasi yang maju dan lokasinya yang strategis di antara dua sungai besar juga menjadi pusat perdagangan di wilayah tersebut. Ini mendorong pertukaran budaya, barang, dan ide antara Sumeria dan negara-negara tetangganya. Kemajuan dalam arsitektur dan teknologi seperti penggunaan bata dan konstruksi ziggurat juga mempengaruhi bangsa tetangganya. Contohnya, bangsa Babilonia mengadopsi beberapa elemen arsitektur Sumeria dalam pembangunan kota-kota mereka. Pentingnya memahami aspek khusus dari peradaban Sumeria kuno tidak bisa diabaikan karena mempengaruhi kebudayaan dunia secara menyeluruh. Mitologi dan agama bangsa Sumeria memiliki dampak yang signifikan, mencakup banyak mitos dunia seperti hierarki dan perilaku para dewa, konsep penciptaan manusia, mitigasi bencana banjir besar, mitologi raksasa, dan mitos penciptaan semesta. Bangsa Sumeria bahkan menggambarkan langit sebagai kubah yang terbuat dari berbagai batu berharga. Mitologi mereka menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal, mereka akan langsung dihadapkan pada Kur. Menurut mitologi Sumeria, Kur adalah istilah yang merujuk pada dunia bawah tanah atau alam kematian. Ini adalah tempat di mana orang-orang akan pergi setelah mereka meninggal, di mana mereka dihadapkan pada pengadilan para dewa seperti dewa matahari atau bulan. Bagi mereka yang dianggap baik, mereka akan hidup dalam kebahagiaan selamanya di Kur. Konsep ini mencerminkan keyakinan mereka tentang kehidupan setelah kematian dan sistem keadilan ilahi dalam agama dan mitologi Sumeria. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!